Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas soal-soal tentang identitas trigonometri ya. Nah, sebelum kita langsung ke soalnya nih, kita review dulu sedikit tentang apa identitas trigonometri gitu. Jadi, trigonometri gitu ya. Ada sin, misalnya sin alfa, terus ada cos alfa gitu kan. Terus ada juga tangen alfa. Nah, sebenarnya tangen alfa itu adalah bentuk lainnya sin alfa per cos alfa gitu. Kalau kotangen cos alfa per sin alfa. Terus ada lagi nih sekan sama kosekan. Kalau sekan itu satu per cos. Kalau kosekan itu satu per sin. Nah, itu ya. Kalau sekarang kita ke identitas. Nah, identitas nih ya. Identitas trigonometri itu originalnya sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, ini. Sebenarnya rumusnya tuh ini gitu ya. Habis itu ini bisa kita otak-atik gitu. Jadi banyak bentuknya. Kalau sin kuadratnya kita pindahin ke sini. Jadi cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa gitu. Nah, tadi sin kuadrat alfanya pindah ke kanan kan? Sekarang gantian dong, cos kuadrat alfanya pindah ke kanan. Jadi, di sini sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Gitu. Nah, jadi deh kayak seolah-olah ada 3 bentuk gitu. Tapi sebenarnya yang dua di sini itu dari sini-sini juga, ya kan? Nah, habis itu bentuk yang terkenal lagi, itu kayak gini nih. Kan kita punya sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, ini kedua ruas kita bagi dengan cos kuadrat alfa ya. Ruas kiri dibagi cos kuadrat alfa bakal jadi kayak gini dong. Ruas kanan dibagi cos kuadrat alfa. Nah, ini bakal jadi sin per cos itu tangen. Cos per cos 1. 1 per cos secant kuadrat alfa gitu. Nah, ini juga lumayan terkenal. Kemudian ya bisa diotak-atik juga nih kalau tangan kuadrat alfanya pindah ke kanan gitu kan. Kalau satunya pindah ke kanan gitu. Bakal jadi apa? Ya, silahkan aja gitu ya. Tadi udah dibagi cos nih. Sekarang kalau sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa ini ya gantian dong. Sekarang dibagi sin. Sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa gitu. Per sin kuadrat alfa. Nah, sekarang jadi apa? Sin per sin 1. Cos per sin kotangan ya. Gitu. Jadi kotangan kuadrat alfa. 1% itu kosekan. Kosekan kuadrat alfa. Nah, jadi juga nih rumus yang ini gitu. Jadi seolah-olah ada banyak. Dan ini juga kayak bisa diotak-atik gitu. Kalau satunya pindah ke kanan, bisa kalau kotangan kuadratnya pindah ke kanan, bisa juga gitu kan. Ya, jadi ini aja ya basicnya tentang sin, cos, tangen, kotangan, sekan, kosekan, sama identitas-identitasnya gitu. Oke, jadi sebenarnya yang perlu dihafalin tuh alurnya aja, gimana caranya kita bisa dapat rumus itu gitu ya. Kalau dihafalin satu persatu, ini bakal ada 9 rumus gitu. Ini udah 3 kan. Ini juga bisa jadi 3, ini juga bisa jadi 3 gitu. Jadi sebenarnya cukup hafalin caranya aja. Oh, ini dipindah-pindahin, ini dibagi cos, ini dibagi sin gitu ya. Terus dipindah-pindahin. Gitu. Sekarang itu aja tentang identitas. Sekarang kita mulai ke soal. Kita mulai. Em, Berikut ini identitas trigonometri yang benar. Kecuali, oke, A. Nah, tipe soal kayak gini kita harus cek satu-satu ya. Cos alfa sama dengan sin alfa per tangen alfa. Oh, tangen itu kita tahu. Tangen itu adalah sin per cos. Ya enggak? Jadi,
cos alfa sama dengan, jadi gimana nih? Sin alfa, cos alfanya ke atas ya, sin alfanya tetap di bawah. Sin alfanya di bawah, cos alfanya ke atas. Coret-coret, oke. Cos alfa sama dengan cos alfa. Benar ya? Jadi yang A benar. Yang B, sin alfa dikali kotangan alfa sama dengan cos alfa gitu. Jadi pokoknya kalau ngerjain soal kayak gini, kita ubah semuanya ke bentuk sin sama cos. Jadi kalau ketemu tangan, kita harus ubah ke sin per cos gitu kan. Kalau ketemu kotangan, nah ubahnya kemana berarti? Cos per sin gitu. Nanti oh ini sin coret-coret, di sini dapat cos alfa sama dengan cos alfa. Oke. Jadi yang B juga betul. Ingat ya, di sini soalnya yang kecuali gitu. Jadi kita cari yang salah. Yang C, secant alfa sama dengan 1 per sin alfa. Wah, secant alfa itu apa rumusnya? Secant alfa itu 1 per cos alfa. Loh, kok di sini rumusnya 1 per sin alfa? Nggak sama dong, ya nggak? Gitu. Jadi yang ini salah. Oke, jadi jawabannya yang C. Jadi ini udah bener ya. Kita periksa lagi semuanya ya sambil ngingat-ngingat gitu latihan. Kotangan alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Wah, ini bener ya. Kan kotangan itu cos per sin gitu. Jadi ini langsung aja. Nah, yang E terakhir, tangan alfa dikali kotangan alfa sama dengan 1. Nah, ini sebenarnya kalau kalian sadar ya, kotangan alfa itu 1 per tangan alfa, ya enggak? Tangan alfa coret. Jadi 1 sama dengan 1. Oke, terbukti gitu ya. Ini kalau kalian tahu menyadari gitu, kotangan alfa itu 1 per tangan alfa loh gitu. Atau bisa juga cara yang biasa ya. Kan kita punya tangan alfa dikali kotangan alfa sama dengan 1 nih. Tangan itu sin per cos kan. Kalau kotangan itu cos per sin. Sin sama sin coret, cos sama cos coret. Oke. Jadi 1 dong. Sama dengan 1 gitu. Jadi yang E bener ya. Mau cara yang kayak gini boleh, cara yang kayak ini juga boleh gitu. Jadi di sini jawabannya adalah yang C, yang salah ya. Lanjut nomor 2. Cosec cosinus X dikali secant X. Oke, cosinus ya biarin cosinus. Kalau secant apa? 1 per cos rumusnya, ya kan? Wah, cos dibagi cos 1. Jadi jawabannya yang D. Lanjut lagi. Nah, ini 1 per 1 plus tangan kuadrat 30. Wah, ini kalau misalnya kita tadi, ingat gak itu yang tadi yang identitas gitu ya? Kalau ngelihat kuadrat-kuadrat itu ingatnya ke identitas aja gitu. Originalnya identitas tuh sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 kan. Di sini clue-nya ada bentuk tangan. Tangan itu sin per cos. Oh, per cos ya. Jadi ini harus dibagi cos, dibagi cos, dibagi cos. Gitu. Ini bakal jadi sin per cos tangan ditambah cos per cos 1. 1 per cos apa? Secant kuadrat alfa. Oke. Kita punya rumus ini. Nah, gitu kan ya? Di sini 1 plus tangan kuadrat 30. Ini kan 1 plus tangan kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa, ya kan? Jadi kalau 1 plus tangan kuadrat 30 ini akan sama dengan secant kuadrat, berarti alfanya 30 gitu kan? 1 plus tangan kuadrat 30 adalah secant kuadrat 30. Dan secant kuadrat itu adalah 1 per cos kuadrat 30. Jadi ke atas ya. Jadi jawabannya adalah cos kuadrat 30. Gitu, yang B. Udah, benar? Sekarang yang ini. Oke, kita punya sin X plus cos X kuadrat dikurangi sin X min cos X
kuadrat. Sama dengan, nah ini dikuadratin. Ingat ya, kan kalau kita punya A plus B kuadrat, itu apa? A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Gitu. Kalau A min B kuadrat itu A kuadrat plus B kuadrat min 2AB gitu ya. Jadi ini hasilnya apa? Sin kuadrat X cos kuadrat X. Ini kan A kuadrat plus B kuadrat. Jangan lupa 2AB-nya. Berarti plus 2 sin X cos X. Min. Oke, min. Kita kurungin aja deh ya. Kita kurungin dulu. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Habis itu 2 dikali sin cos. 2 dikali sin X dikali min cos X. Oh, jadi min dong. Kan min 2 sin X cos X. Ya, ini min 2AB kan. Sin kuadrat plus cos kuadratnya 1 ditambah 2 sin X cos X min kurung ya. Sin kuadrat plus cos kuadratnya 1 min 2 sin X cos X gitu. Ini bakal jadi 1 plus 2 sin X cos X min kali 1 min 1 min kali min plus 2 sin X cos X. Oke. 1 dikurangi 1 habis. 2 sin cos ditambah 2 sin cos. Oh, 4 sin cos dong. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, ngerjainnya gitu aja kan. Itu. Nomor 5. Bentuk sederhana dari sin X per 1 min cos X. Oke. Sebenarnya kalau dibilang sederhana, sederhana nggak ya? Ini kayak bentuk lain aja sih gitu. Dan ini perlu ide. Dan idenya adalah di sini ada sin X per 1 min cos X. Idenya adalah kita kali sekawan dari yang bawah. Yang bawah ini 1 min cos X kan. Sekawannya apa? 1 plus cos X gitu. Jadi idenya seperti itu. Kenapa? Karena kalau 1 min cos dikali 1 plus cos, hasilnya apa? Hasilnya 1 min cos kuadrat X kan? Itu. A min B dikali A plus B itu A kuadrat min B kuadrat. Emang kenapa kalau 1 min cos kuadrat X itu? Nah, itu tuh dari identitas kan? Sin kuadrat ditambah cos kuadrat 1. Jadi kalau 1 min cos kuadrat itu adalah sin kuadrat. Nah, ya nggak? Gitu. Jadi bayangannya seperti itu ya. Kita perlu kali sekawan. Karena ini kalau dikali sekawan hasilnya adalah 1 min cos kuadrat X. Terus 1 min cos kuadrat X itu rumusnya ini. Sin kuadrat X gitu ya. Nah, jadi gitu bayangannya. Nah, sekarang yang atasnya gimana? Oh, berarti yang atasnya sin X dikali 1 plus cos X. Dan ini nggak usah dikali gitu. Dibiarin aja. Nah, sekarang kita lihat. Wah, di atas sin X. Di bawah ada sin kuadrat X nih. Coret dong. Coret di sini. Terus di sini sisa pangkat 1. Maka ini adalah 1 plus cos X per sin X. Seperti itu. 1 plus cos X per sin X. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi ini bentuk lain aja. Idenya dikali sekawan, kemudian ke identitas. Ya. Nomor 6. Nah, bentuk 1 plus tangen alfa. Wah, mana nih? Per sekan alfa ditambah kosekan alfa. Kalau kalian pengen cobain dulu, silahkan pause videonya dan cobain gitu. Kalau misalnya butuh clue, ingat tangan itu apa per apa, sekan itu apa per apa, kosekan itu apa per apa gitu, ya kan? Pokoknya kita ngubahnya itu ke bentuk sin dan cos, seperti itu. Jadi kalau kalian mau coba dulu, silahkan di pause videonya dan coba sendiri ya. Oke, sekarang kita bahas 1 plus tan alfa. Ini perlu kita ubah-ubah ke sin dan cos kan. Jadi 1 plus tangan alfa itu 1 plus tangan itu sin per cos. Gitu. Nah, sekan. Sekan itu apa? 1 per cos.
Kalau kosekan 1/sin. Nah, bentuknya bakal kayak gini. Kemudian kita kerjain aja dulu kita kerjain dulu satu persatu gitu. Kita kerjain atasnya, kemudian nanti kita kerjain bawahnya. Oke, kita lihat atasnya nih. 1 + sin alfa per cos alfa. Ini bakal jadi samain penyebutnya ya. Cos alfa. Jadi di sini cos alfa ditambah sin alfa. Oke, ini yang atas. Sekarang yang bawah ini 1/cos alfa ditambah 1/sin alfa. Samain penyebut. Ini bakal jadi sin alfa cos alfa. Nah, dibagi bawah dikali atas. Sin alfa ya. Plus cos alfa. Nah, ini sin alfa plus cos alfa. Kalau kita lihat yang sebelumnya juga cos alfa plus sin alfa ini bisa dibalik kan? Penjumlahan itu bisa dibalik ya. Gitu. Nah, kan atas dibagi bawah. Yang ini atas, yang ini bawah. Berarti bentuk ini tuh bisa aja kayak berarti ini yang atas ya dibagi sama yang bawah ini. Dibagi berarti dikali terus dibalik gitu kan. Sin alfa cos alfa per sin alfa plus cos alfa. Wah, sama tuh. Sin plus cos, coret. Ada lagi yang sama, nih, cos sama cos, coret. Wah, berarti hasilnya adalah sin alfa, gitu. Wah, jadi jawabannya yang A. Wah, seru ya. Udah mulai seru nih. Nomor 7. Oke, nomor 7 bentuk 2 sin X cos X per 1 plus tangen kuadrat X. Nah, mau cara yang sama kayak tadi ya. Caranya sama aja sebenarnya kayak tadi. Jadi ini 2 sin X cos X 1 plus tangen. Tangen itu sin per cos, ya nggak? Tapi di sini ada kuadratnya. Oke, kita kasih kuadrat. Nah, gitu. 1 plus sin kuadrat per cos kuadrat. Nah, kita sederhanain bawahnya dulu ya. Kita hitung bawahnya dulu. 1 plus sin kuadrat X per cos kuadrat X. Samain penyebut cos kuadrat X. Berarti apa nih? Cos kuadrat X plus sin kuadrat X. Oke, wah kalau kita lihat-lihat atas nih sin kuadrat plus cos kuadrat loh. Itu hasilnya 1. 1 per cos kuadrat X gitu. Wah, ini yang bawah kan? Jadi hasil ini bakal jadi 2 sin X dikali cos X dibagi gitu ya. Per itu kan dibagi kan? Ini yang bawah. 1 per cos kuadrat X. Nah, ini hasilnya akan jadi 2 sin X cos X dikali cos kuadrat X. Wah, kayak gitu. Jadi 2 sin X cos pangkat 3X dong. Nggak ada ya? Oke, karena ini nggak ada. Jadi kalau misalnya kalian punya jawaban lain, mungkin ada yang salah, kita boleh berdiskusi di kolom komentar ya. Untuk yang nomor 7 ini, gimana ini? Gak ada jawabannya. Gitu. Ya, silahkan kita bebas untuk berdiskusi di kolom komentar, oke? Kita mulai lagi. Lanjut nomor 8. Jika X ada di antara 0 sampai 90, berarti karena X ada di antara 0 sampai 90, berarti dia di kuadran 1. Dan di kuadran 1 itu semuanya positif. Ya kan? Cos X sama dengan 5/13.
Maka nilai dari 2 sin X sama dengan, oke, 2 sin X-nya berapa? Oh, ini caranya pakai apa? Segitiga, siku, siku. Misal di sini sudut X, cos itu samping per miring ya. Sampingnya 5, miringnya 13. Terus kita tahu triple Pitagoras. Pasangannya sama 12, gitu. Atau kalau misalnya nggak hafal triple Pitagoras ya, berarti ini harus dicari lewat dalil Pitagoras ya. 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 13 kali 13, 169 dikurangi 5 kali 5, 25. 169 dikurangi 25, 144 gitu ya. Dan akar 144 adalah 12. Kayak gitu. Jadi di sini 12 ya. Nah, dapat deh sin X-nya. Berarti sin X-nya demi ya nggak? Depan per miring. Berarti kalau 2 sin X ya berarti 2 dikali sin X-nya 12 per 13. 2 kali 12, 24 per 13. Jadi jawabannya yang A. Lanjut nomor 9. Diketahui sin alfa sama dengan negatif 5 per 6. X terletak di, oh, wah ini harusnya alfa nih. Alfa terletak di, ya nggak? Soalnya ininya alfa kan. Terus ini juga alfa. 270 derajat sampai 360 derajat. Maka nilai dari tangan X sama dengan, ini kalau kita lihat-lihat, alfa ini ada di 270 sampai 360. Kalau kita ingat kuadran, 270 sampai 360 itu di mana? Ini 0, 90, 180, 270, 360. Oke. 270 sampai 360 itu di sini di kuadran 4 gitu ya. Dan siapa yang positif di kuadran 4? Nih, semua sin, tan, cos. Yang positif di kuadran 4 adalah cos, gitu kan ya? Positif hanya cos. Nah, ini sama kayak yang nomor 8. Sin alfanya negatif 5 per 6. Berarti kalau ditanya tangan X, kita ditanya tangan alfa dong harusnya ya. Tangan alfa harusnya. Tangan alfa berarti kita bikin segitiga siku. Misalnya ini alfa, sin itu depan miring. Depannya 5, miringnya 6. Wah, ini negatif apa? Negatif 5 apa negatif 6 gitu ya. Negatif 5 apa negatif 6? Nah, negatif ini sebenarnya hanya menandakan bahwa dia tuh letaknya di kuadran 4, yang mana kalau di kuadran 4 itu sinus itu negatif kan gitu. Jadi kalau kalian ngelihat kayak gini, mau bikin segitiga, negatifnya jangan kayak wah negatif 5 kali ya atau misalnya negatif 6 gitu. Enggak. Negatifnya jangan dimasukin ke segitiganya karena negatif di sini tuh hanya menunjukkan bahwa si alfa ini kan letaknya ada di kuadran 4 gitu. Dan di kuadran 4 itu sinus itu emang negatif gitu. Jadi kalau bikin segitiga, biarin aja 5 dan 6. Gitu ya. Terus yang ininya berarti pakai Pitagoras kan? Akar 6 kuadrat gitu ya. Dikurangi 5 kuadrat. 36 dikurangi 25 akar 11. Gitu. Sehingga tangan alfa sama dengan desa kan? Depannya 5, sampingnya akar 11. Kemudian jangan lupa nih kuadran 4 yang positif itu hanya kosinus. Kalau tangan, oh berarti negatif dong. Gitu. Negatif 5 per akar 11. Wah, nggak ada juga ini. Kalau B itu min akar 11 per 5. Kebalik ya. Kan tangan itu desa. Ya nggak? Ya, jadi jawabannya harusnya min 5 per akar 11 ya. Atau kalau misalnya pengen dirasionalkan, ini harusnya min 5 per 11 akar 11 gitu. Jadi ada dua soal nih tadi ya. Nomor 7 sama nomor 9. Oh, kalau ada yang mau diskusi, boleh di komentar ya. Oke, nomor 10. Jika tangan X sama dengan A, X terletak di 90 sampai 180. Wah, X ada di
90 sama 180. 90 sampai 180 itu kuadran berapa? Kuadran 2. Kuadran 2 itu yang positif hanya siapa? Kuadran 2 itu yang positif hanya sin. Berarti kalau tangan harusnya negatif dong. Oh, berarti A ini negatif. Gitu ya. Yang ditanya sin X. Wah, oke oke oke. Kita lihat ya. Kalau yang ditanya sin X, nilainya berarti harus positif dong. Kan X-nya di kuadran 2, ya nggak? Sin X nilainya harus positif. Kalau tangan X nilainya harus negatif, makanya ini berarti A-nya ini harusnya negatif nih, gitu. Oke, sekarang kita lihat. Kalau diketahui tangan X, ditanya sin X, ya seperti biasa, kita bikin segitiga, siku-siku. Di sini X, tangan itu desa, ya kan? Kan tangan X sama dengan A. Itu depan per samping. A itu A per berapa? A per 1 dong. Gitu ya. Jadi depannya A, sampingnya 1. Oh, berarti ininya pakai Pitagoras. Akar 1 kuadrat ditambah A kuadrat. Dah, jadi sin. Maka sin itu kan demi ya. Depan per miring. Depannya A. Miringnya akar 1 plus A kuadrat. Kayak gitu. Nah, dan di sini kita harus ekstra hati-hati gitu. A per akar 1 plus A kuadrat. Beres belum nih? Karena kalau A per 1 plus A kuadrat, jawabannya yang A ya, yang ini ya. Tapi kalau kita perhatikan, kan sin X itu sin kuadran 2. Nilainya harus positif. Kita di awal diketahui tangan X-nya itu A. Tangan X harusnya negatif karena X-nya ada di kuadran 2. Berarti nilai A ini negatif. Kalau kita perhatikan, A ini negatif loh. Akar itu hasilnya positif loh. Jadi ini negatif dibagi positif, negatif. Ya, jadi sin X di sini nilainya negatif karena A-nya negatif. Padahal X-nya kan di kuadran 2. Harusnya nilai sin itu positif. Oh, kalau nilai sin mau positif berarti harus ada negatifnya di sini. Kan A-nya negatif. Jadi harus kayak gini deh jawabannya. Gitu. Ngerti gak nih? Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di komentar ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu harusnya kayak gini. Negatif A per akar 1 plus A kuadrat ya. Karena A-nya negatif. Seperti itu. Jadi jawabannya harusnya yang C. Oke, yang esai. Kita lihat. Ini juga balik lagi ya. Ini ke identitas-identitas kayak gitu. Kita lihat yang A. Kita sekaligusin aja nih. Cos alfa per kotangan alfa. Gitu. Sama dengan cos alfa per kotangannya kita ubah jadi cos per sin. Gitu ya. Jadi ini bakal sinnya ke atas ya kan? Cos alfa sin alfa per cos alfa. Ya enggak? Coret-coret. Maka ini hasilnya adalah sin alfa. Oke, yang A beres. Yang B sekan alfa itu apa? Sin alfa ya? Dikali sin alfa. Sekan alfa itu apa? 1 per cos. Dikali sin alfa. Sin alfa kali 1 ya sin alfa. Berarti ini sin alfa per cos alfa. Sin per cos apa? Tangen. Jadi yang B tangen. Yang A sin. D. Kok D? Loh? Oh, C-nya kepotong fotonya ya? Ya udah. C-nya kepotong nih. Jadi yang ada aja ya. 1 min sin kuadrat alfa per cos alfa. Wah, ini sudah tidak asing ya. Ini tuh dari identitas sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1. 1 min sin kuadrat kan. Oh, berarti sin kuadratnya pindah sini. Jadi 1 min sin kuadrat. Sebelah sininya cuma cos kuadrat aja. Oke. Ini tuh adalah cos kuadrat alfa per cos alfa. Coret.
coret, ya nggak? Jadi cos alfa. Dah, terakhir yang E. 1 min cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Nah ini, kalau cos square-nya pindah, jadi 1 min cos kuadrat alfa kan? Kalau cos square-nya pindah, sebelah sini jadi sin kuadrat doang. Berarti ini bakal jadi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Loh, sin per cos itu tangen kuadrat ya. Dah, ini yang seperti itu. Beres ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.